Ini adalah pengaruh model problem based learning atau PBL terhadap keterampilan 4C collaboration pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kan kita lanjut kepada latar belakang masalah. Setelah saya melakukan berbagai observasi, saya menemukan berbagai masalah, misalnya seperti para mahasiswa itu memiliki kekurangan dalam hal kerjasama pada saat melakukan diskusi, lalu ada yang sedang main HP pada saat diskusi, lalu juga mereka tidak dapat ataupun lebih sering kepada diam saja pada saat kegiatan berdiskusi seperti itu, sehingga itu akan membuat kegiatan daripada belajar kelompoknya itu tidak tercapai atau kurang maksimal. Ya. Jadi yang saya Jadi yang ingin saya lihat daripada masalah-masalah tersebut yaitu daripada pengaruh metode pengaruh model problem based learning atau PBL. Lalu untuk jenis penelitiannya itu saya mengambil jenis penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen dan juga menggunakan p-test dan juga post-test. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya itu adalah seluruh mahasiswa semester 4 yang mengambil mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya di Prodi PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu sampelnya ada sebanyak 30 mahasiswa. Untuk variabel sendiri, variabel bebasnya ada eh, model problem based learning atau PBL, dan juga sedangkan variabel tarikatnya yaitu keterampilan 4C khususnya pada collaboration. Karena kan 4C itu kan ada banyak ya, ada empat seperti berpikir kritis, lalu ada kreatif dan juga lain-lainnya. Namun saya mengambil bagian pada collaboration. Untuk indikatornya sendiri di sini ada pertama saling ketergantungan yang positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas dan tanggung jawab personal, keterampilan komunikasi, lalu keterampilan bekerja dalam kelompok. Untuk instrumennya sendiri, eh, saya mencoba untuk mengambil mengambil data menggunakan eh, apa ya, menggunakan observasi dan juga menggunakan angket. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Silakan untuk memberi masukan. Terima kasih. Udah, gitu aja. Ada yang ingin menanggapi? Eci ya, Mbak Eci. Oke, ini ditulis, tadi kata Ibu ditulis atau Oh, nggak ditulis apa-apa ya. kalau seandainya dibicarakan saja begitu. Ini kayaknya judulnya lebih dari 15 kata ya, Bang? Atau Iya, gimana? karena kan kalau misalnya mau kurangin lagi, masih bingung gitu gimana. Ya, jadi mungkin perbaikannya itu ada di judul karena Ya, lebih dari maksimum kata. Lalu kalau menurut Yesi sendiri, itu kan ada keterampilan 4C kan? Kenapa iya, nggak keterampilan 4C itu semuanya? Karena biasanya dalam penelitian itu atau eh, setidaknya itu jangan satu, karena dia kan ada empat. Communication, ada collaboration, apalagi kemarin critical thinking, lalu ada kreativitas. Kenapa hanya mengambil dalam satu aspek saja? Kalau menurut Yesi lebih baik itu minimal dua aspek iya, dalam penelitian. Untuk latar belakang, oke. Lalu untuk metodenya kan Abang menggunakan kuasi eksperimen. Nah, iya, untuk kuasi eksperimen itu kan sebenarnya ada kelas kontrolnya juga kan. Itu kira-kira iya. Abang mau pakai berapa kelas? Karena kan nggak bisa kalau hanya satu kelas gitu.
ada dua kelas nanti, kelas kontrolnya dibagi, maksudnya dibagi dua kelas. Jadinya kelas kontrol sama Mm-mm. kelas eksperimen. Eksperimennya itu kan yang kita treatment kan, yang kita jadikan Ya, kita atau kita kita ter- eh, terapkan kita PBL. Mm-mm. Iya kayak gitu. Berarti Tapi dua untuk, kelas ya. Mm-mm. ya rencananya dua kelas. Cuman untuk, berarti untuk sampelnya ini, sampelnya langsung dua kelas gitu ya. Wah ini kayaknya satu kelas sih 30 mahasiswa. Berarti jadi 60 gitu. Atau Ini gimana? kan populasi kan. Kalau populasi itu kan jumlah keseluruhan dari semuanya gitu. Kalau dalam satu kelas itu andai kata ada 30 mahasiswa, berarti untuk populasi yang dua kelas itu kan ada sekitar 60 mahasiswa begitu. Ya kan? Nah, berarti kan untuk sampel dari eh, apa namanya tadi? Kelas kontrolnya itu 30, lalu kelas eksperimennya itu 30 juga. 30 Begitu berarti ya. kan, Pak? Oh, oke, oke. Ini jadi Oke, 60 ya sampel. oke, selanjutnya. Mungkin untuk ini kan kita menggunakan pembelajaran problem based learning kan. Jadi usahakan sintak-sintaknya jelas. Jadi langkah-langkah sintak itu kan langkah-langkah dalam proses pembelajarannya itu lengkap. Karena kalau salah dari sintaksnya saja itu udah beda lagi kan proses pembelajarannya, Bang. Mungkin itu aja dari Yesi. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Sama-sama. Ibu moderator. Ada lagi dari teman-teman yang lainnya. Saya kembalikan kepada Mbak Hera selaku moderator. Terima kasih untuk Abang dan Yesi setelah menyampaikan, bisa diam dulu tidak? Telah menyampaikan diskusinya tadi. Kemudian dilanjutkan untuk Mbak Yesi yang mengomentari nanti memberi masukan Mas Agus ya. Kembali lagi. Silakan. Ya, oke siap. Oke, izin share screen. Jadi kebetulan teman-teman, saya cukup lama untuk mulai terjun dalam penelitian ini, dikarenakan banyak diskusi-diskusi yang harus dilakukan, bahkan sampai Zoom meeting bersama dosen pembimbing saya, dosen pamong saya, begitu dalam prosesnya. Jadi mulai dari matriks perkuliahan, lalu ada jadwal perkuliahannya, lalu instrumen apa materi-materi yang akan disampaikan, lalu pretest posttestnya, lalu SAP-nya, lalu angket gaya belajar. Pokoknya semuanya itu eh, diselesaikan terlebih dahulu untuk teknik dari riset saya sendiri begitu. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya ini, karena kita ini sekarang sedang marak dengan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sendiri sebenarnya identik dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Nah, pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswanya. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri kan apa? Bentar ya, teman-teman. Lagi Zoom, Kak. Ya, jadi karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, tentu kita harus menyesuaikan, teman-teman. Sama seperti misalnya kita suka matematika, ada juga anak yang suka bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menyamaratakan anak itu harus bisa di matematika, harus bisa di bahasa. Begitu juga dengan gaya belajarnya. Ada yang misalnya dia suka gambar, ada misalnya dia yang suka dengan video-video, lalu mungkin ada juga anak-anak itu yang lebih suka praktik secara langsung gitu. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian saya sendiri, saya tertarik untuk meneliti mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa?
Karena pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya untuk siswa sekolah dasar, tapi untuk jenjang perguruan tinggi, mahasiswa, terutama calon guru sekolah dasar, nah itu juga harus tahu bagaimana gaya belajar yang dimilikinya masing-masing begitu. Nah, untuk artikel saya sendiri sebenarnya dari hasil praktik terbimbing yang sudah saya lakukan sebanyak 3 kali. Jadi full dari hari Senin, Selasa, dan Rabu ini saya melakukan praktik terbimbing 1, 2, dan 3. Jadi ada beberapa judul. Ya, karena minggu kemarin itu masih sibuk dengan yang namanya menyusun instrumen, bikin pretest, post-test, ulang lagi, periksa lagi, begitu teman-teman. Jadi memang turunnya itu sekarang. Nah, kenapa bisa turunnya itu sekali banyak? Karena kebetulan saya punya 4 kelas. Jadi saya dapat kelas itu di PGSDA, PGSDB, PGSDC, dan PGSDD. Jadi untuk ya. Jadi untuk di kelas yang sudah saya lakukan praktik dan juga riset itu ada di kelas B, lalu di kelas D, dan juga di kelas A. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa artikel yang bisa dibuat setelah saya melakukan penelitian dan juga praktik ini. Sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Sekar dan Bu Woro mengenai judul-judul artikel ini. Nah, yang pertama, karena yang pertama itu judulnya Analisis Gaya Belajar pada Pembelajaran Berdiferensiasi Matematika Calon Guru Sekolah Dasar. Nah, judul artikel ini, gaya belajar ini, waktu itu sebelum turun praktik mengajar, jadi saya itu menyebar Google Form. Jadi Google Form-nya itu untuk menentukan gaya belajar dari masing-masing mahasiswa dengan sekitar 14 pertanyaan begitu. Nah, untuk kuesionernya ini sendiri diambil dari penelitian terdahulu. Nah, untuk gaya belajar sendiri itu kan terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Nah, jadi saya ingin menganalisis, yang pertama itu judulnya ingin menganalisis gaya belajar dari keempat kelas tadi. Mungkin itu menggunakan variabel tunggal. Jadi analisis gaya belajar pada pembelajaran berdiferensiasi matematika calon guru sekolah dasar. Nah, untuk yang pertama ini, analisis itu menggunakan variabel tunggal, teman-teman. Nah, judul yang kedua, itu saya mengambil pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar matematika calon guru sekolah dasar. Nah, di saat saya melakukan praktik, saya itu melakukan pretest dan post-test. Jadi, pretestnya itu sendiri dilaksanakan dengan kuisis sebanyak 5 soal. Jadi, untuk pretest dan post-testnya sendiri, berdasarkan saran dari dosen pamong saya, itu diratakan soalnya, disetarakan soalnya, hanya saja soalnya itu berbeda, tapi levelnya setara begitu. Untuk pretest dan post-testnya. Di sini itu mencari pengaruhnya teman-teman. Nah, pengaruh dari pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran yang sudah dilakukan ini terhadap hasil belajar matematika ini. Jadi dibandingkan pretest dan post-testnya. Sama seperti Mbak Yati dan juga Mas Irfan tadi, itu menggunakan kuasi eksperimen. Jadi nanti ada kelas kontrol dan juga kelas yang dilakukan tindakan, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya, yang ketiga, kebetulan di dalam pengaruh asal daerah terhadap gaya belajar matematika calon guru sekolah dasar ini kebetulan juga di dalam Google Form itu saya juga meminta asal daerah mereka. Karena saya tertarik juga meneliti, ada ya tidak pengaruh asal daerah. Kebetulan lagi di Universitas Sanata Dharma itu memiliki banyak ragam. Jadi mulai dari Papua, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, di sana lengkap semuanya. Jadi saya ingin mencari pengaruhnya. Pengaruh asal daerah tadi terhadap gaya belajar matematika yang tadi, yang visual, auditori, kinestetik. Nah, yang ketiga ini, sebenarnya saya tertarik
yang 2 sama 3 ini kan ada mencari pengaruh. Sebenarnya ini nih ingin menggunakan eh metode itu sampel S. Jadi analisis datanya itu menggunakan sampel S. Sampel S itu apa sih? Sampel S itu adalah Structural Equation Modeling Partial Square. Jadi itu adalah suatu analisis multivariat yang biasanya digunakan untuk mencari beberapa variabel. Tapi untuk sekitar 2 variabel aja itu udah bisa sebenarnya teman-teman. Nah, dalam pengujian sampel S ini, dia bisa menguji sekaligus validitas, reliabilitas, lalu mencari chi-square, pokoknya mencari keseluruhan dalam satu kali pengujian. Nah, kita kan ngevalidasi data itu kan kadang berdasarkan pendapat ahli aja, secara internal saja. Nah, dengan menggunakan sampel S ini, kita juga bisa meneliti validasi secara eksternalnya dengan angka-angka begitu. Nah, selanjutnya, yang keempat ini, saya tertarik mengambil judul mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi calon guru sekolah dasar. Nah, kenapa saya ingin mengambil penerapan? Karena di saat proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas itu terdapat beberapa keunikan-keunikan yang sepertinya itu bisa dijadikan penelitian kualitatif. Jadi, penerapannya itu seperti bagaimana mereka itu dalam mempresentasikan hasil dari diskusi mereka dengan pengelompokan masing-masing kelompok belajar. Jadi untuk proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itu saya kelompokkan menjadi 3 berdasarkan kuesioner yang sudah saya bagi. Saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, ada yang kelompok visual, ada yang kelompok auditori, ada yang kelompok kinestetik. Lalu dari kelompok-kelompok itu saya minta untuk setelah melakukan pembelajaran, saya minta untuk membuat salah satu rancangan yang kira-kira sesuai dengan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya tadi. Misalnya visual, kelompok visual bisa membuat rancangan pembelajaran yang kira-kira mereka itu melalui gambar bisa tertarik peserta didik. Entah membuat modul, tapi ini cuma rancangan ya teman-teman, nggak disuruh buat media ya teman-teman, cuma rancangan saja. Karena saya inginnya saat mereka itu membuat media, itu bisa bermanfaat untuk mereka juga ke depannya. Entah mereka besok praktik mengajar, mereka sudah ada rancangan media yang ingin mereka buat. Lalu audio juga seperti itu. Dan kinestetik juga seperti itu. Nah, jadi di keempat ini, saya tertarik melakukan penelitian kualitatif, mencari penerapannya. Karena di sini ada beberapa hal yang menarik menurut saya yang bisa untuk dideskripsikan dalam penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Woro dan Bu Sekar mengenai keempat judul ini. Begitu sebenarnya, teman-teman. Mungkin sekian dari saya, atau ini ada kerangkanya, sebenarnya saya udah bikin semuanya. Ini rumusan, tujuan, teorinya. Lalu ini ada variabel jenis penelitian, dan ini juga ya jumlah sampelnya teman-teman. Jadi di A itu ada 33 siswa, di B itu ada 32, di C itu ada 34, di D itu ada 38 siswa. Jadi semua siswa, mahasiswa. Ya, jadi semuanya itu sudah didata dan juga sudah lengkap nama-namanya. Teknik analisis datanya, presentasinya nanti hasilnya, dan ini kalau mencari pengaruh teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ini kuesionernya juga, quizzes, diskusinya, presentasinya. Oke, Baik, disilakan kepada Mas Agus untuk menanggapi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Yesi. Bisa tolong tampilkan tadi Mbak yang judul tadi. Ya, sambil menampilkan mungkin saya ingin konfirmasi saja dari ini kita aja disuruh tiga judul tesis ya. Ini udah 4 artikel ya Mbak Yesi ya. Keren, keren, keren. Eh, terus kalau dari bingung Mbak Mas. Yesi, ya kita jadi Bingung bingung. saya mau yang mana. Bingung sama termotivasi sebenarnya ya. Sama ini Mbak Yesi, kali dari keempat ini kira-kira Mbak Yesi condong ke yang mana itu kira-kira? Soalnya
Kayaknya bisa jadi semua Sebenarnya ya. sebenarnya gini, Mas. Semuanya itu bisa jadi, tapi yang diterima ke jurnalnya itu yang bingung. Karena ada memang Oh, jurnal yang oke. kira-kira judulnya itu eh sekali editor lihat itu kayaknya belum gitu. Nah, Ya, saya ya, itu ya. sebenarnya ingin diskusi dengan Bu Woro dan Bu Sekar kira-kira judul yang mana ya? Kira-kira nanti editor baru lihat aja itu udah tertarik gitu sebenarnya. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Kalau dari saya sih kayaknya nggak bisa bisa menentukan ya judul mana yang menarik. Mungkin kebaruan dan ini ya teknologinya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus Mbak tolong tampilkan tadi judulnya. Kalau yang judul pertama itu kan sudah sebar angket ya. Coba Mbak ditampilkan lagi. Yang mana? Judul yang Iya, pertama ini kan analisis gaya belajar berarti sudah disebar angket ya Mbak ya? Yang pertama. iya. Jadi di awal itu, Mas, kan Oke, kita oke. belum praktik mengajar. Kita tuh ingin Ah, mengelompokkan mahasiswa itu sesuai dengan gaya belajarnya. Tentu kita harus menganalisis kan dengan ya, oke, bukti oke, yang oke. konkret di sini. Maksudnya dari jenis gaya belajar yang paling dominan yang apa hasilnya dari itu, dari angket itu tadi? Oh, itu tergantung kelasnya, Mas. Setiap Oh, kelas itu oke. berbeda-beda. Tapi rata-rata yang paling banyak itu di Ah, visual. oh, Jadi visual lebih ya. suka. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti kan nanti kalau seandainya sudah gaya belajar, kan nanti di presentase atau gimana hasilnya? Presentase bahwa yang dominan visual atau nanti Iya, kalau penerapan diferensiasinya baru nanti apakah akan berubah atau enggak gitu kan? Atau gimana? nih, yang untuk analisis ini kan dia variabel tunggalnya kan gaya belajar, tapi gaya belajarnya itu kan dibagi lagi subbabnya kan, visual, Oke. auditori, kinestetik kan. Nah, jadi saya itu mungkin menganalisisnya itu visual berapa, eh, auditori berapa, kinestetik berapa, baru nanti dijelaskan, diberikan penjelasan bahwa untuk di Sanata Dharma sendiri, gaya belajar yang paling dominan itu adalah gaya belajar ini gitu. Oke, oke, siap, siap, siap. Ya. Terus yang judul keduanya tentang pengaruh, gitu. Pengaruh pembelajaran hasil matematika. Ya, oke. Yang keempat, Mbak, ini nanti kalau penerapan pembelajaran berdiferensiasi berarti ini untuk meningkatkan apa enggak? Atau ada tambah lagi enggak? Enggak. Atau cuma Nah, itu saja? eh, sebenarnya penerapan diferensiasi itu ada sintaks ya kan juga kan Mas. Ada yang apa diferensiasi konten, lalu ada proses dan juga Hmm. ada diferensiasi produk. Nah, kontennya itu kan tadi yang diisinya. Sedangkan prosesnya itu bagaimana kegiatan itu berlangsung. Nah, kegiatannya itu kan ada diskusi. Nah, setelah itu nanti di akhirnya itu ada diferensiasi produk namanya kalau di pembelajaran diferensiasi. Nah, dalam pelajaran diferensiasi produk ini itu bisa seperti presentasi itu udah termasuk dengan diferensiasi produk. Nah, jadi yang nomor 4 ini memang penelitian kualitatif. Jadi saya mungkin akan mendeskripsikan satu persatu bagaimana proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu di masing-masing kelas dengan minatnya masing-masing, visual, auditori, kinestetik begitu. Oh, oke, oke. Saya kira kuali ya. Jadi penerapan untuk meningkatkan apa gitu. Salah satu dari gaya belajar tadi, enggak ya? Oke, Enggak oke, cuma oke. penerapan aja. Karena meningkatkan Ya. saya udah yang di nomor 2 kan terhadap hasil belajar ini kan. Itulah mau diskusi sama Ibu Sekar sama Bu Woro sebenarnya. Oke, Mbak Eci, kalau Hmm, dari saya sih sudah cukup ini ya, bagus ya. Cuma tinggal bingung aja ada 4 pilihan ini ya, yang bisa menentukan nanti Bu Waro bisa masukkan iya. dan sebagainya. Tapi kalau Jadi, Mas menurut Mas 1, 3, 4 itu yang mendekati yang mana? Yang kira-kira bisa lah tembus tembus itulah. Skopus lah Mas. wis, terfokus ya. Aduh, saya juga masih belajar ini. Enggak bercanda bercanda bercanda. Bercanda bercanda. Kalau saya Dari sih lebih, dari eh, yang mana? kalau yang paling mudah yang mana Mbak Eci? Kalau menurutnya dengan Yang paling mudah yang satu. satu ya, analisis ya. Karena itu saya udah Mantap, mantap. Iya Mbak Eci, mungkin ya saya juga mungkin lebih enak analisis ya, karena ini targetnya kita kan untuk Sinta 2 saja ya. Mungkin itu iya. bisa masuk sih, menurut saya nggih.
Itu Mbak Hera, mungkin yang lain mau ada masukan monggo, karena ini ada 4 ya, tidak cuma satu. Dan juga ada 36 itu halaman. Kalau baca lama banget. Terima kasih Mbak Makanya Yesi. lah, makasih Mas. Oke, sudah selesai ya diskusinya antara penyaji dan yang menanggapi. Kayak teman-teman, jika ada yang mau menanggapi lagi boleh. Kemudian untuk Mbak Yesi dan Mas Agus, nanti poinnya mungkin boleh ditampilkan juga ya di grup. Takutnya Ibu keberatan untuk menonton videonya gitu. Kelamaan kan takutnya beliau. Nanti sama share juga filenya dari yang Mbak Yesi. Tadi komen punya Mas Irfan ya kalau nggak salah. Ya, nanti yang abang juga kirim filenya. Kemudian nanti Eci kirim apa tuh namanya? Sarannya. Kemudian nanti yang Eci juga kirim yang file ini tadi yang dijelaskan sama Mas Agus juga kirim yang tulisan sarannya itu biar nanti Ibu langsung baca. Takutnya keberatan nonton video. Ya, Oh, oke, oke, siap. oke. Tapi ini filenya aja kan yang dikirim? Iya, Enggak, yang file ini, proposal ini kan? iya betul betul. Gitu. Tapi Ibu ngerti nggak ya yang aku maksudin itu, Her? Nanti kan aku juga kirim ininya, kirim recordingnya. Tapi poinnya tuh Ibu udah tahu, oh ini nanti kalau misalnya beliau belum jelas, mungkin bisa ngechat di situ, bertanya langsung ke Eci, ataupun beliau bisa lihat hasil diskusinya di video ini gitu. Oke, oke, oke. Oke. Astagfirullah itu. Oke teman-teman, karena sudah selesai, mungkin nggak ada tanggapan lagi, kita tutup saja kelasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.